Menu data barang merupakan bagian dari deretan menu master data. Menu data barang berfungsi untuk melakukan hal yang berhubungan dengan data barang. Pada menu data barang terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama, menu departemen. Menu departemen digunakan untuk menampilkan data departemen. Data departemen berfungsi untuk membedakan jenis departemen barang. Departemen barang nanti akan digunakan pada data kelompok. Karena jenis departemen barang nanti akan dibedakan berdasarkan kelompok barang. Untuk membuka menu departemen, caranya adalah klik menu departemen atau tekan tombol kombinasi Ctrl+D pada keyboard, maka akan muncul menu data departemen. Pada menu data departemen terdapat beberapa tombol perintah seperti tombol new untuk membuat data baru, tombol edit untuk melakukan pengeditan atau perubahan, tombol delete untuk melakukan penghapusan, dan tombol cetak data untuk melakukan cetak data departemen. Pada menu data departemen juga terdapat tabel data. Tabel data ini digunakan untuk menampilkan data departemen yang sudah dibuat. Pada tabel data terdapat dua kolom, yaitu kolom kode digunakan untuk menampilkan kode departemen, kemudian kolom departemen digunakan untuk menampilkan nama departemen. Untuk membuat data departemen baru, caranya adalah klik menu tombol new atau tekan tombol insert pada keyboard, maka akan muncul tampilan form menu tambah departemen. Pada form menu tambah departemen terdapat dua kolom, yaitu yang pertama, kolom kode digunakan untuk memasukkan kode departemen. Ya, di sini sudah muncul angka kode departemen 03. Ya, ini mengurutkan dari kode yang sudah ada. Kemudian kolom yang kedua adalah kolom nama, yaitu digunakan untuk memasukkan nama departemen yang akan dibuat. Ya, kita langsung masukkan pada kolom-kolom yang sudah ada. Pada kolom kode ini sudah muncul angka 03. Ya, untuk kode departemen harus berupa angka. Ya, kemudian untuk nama kita masukkan nama departemen, misalkan namanya lain. Setelah kita memasukkan pada kolom yang tersedia, kemudian kita simpan dengan menekan tombol save, atau ketika kita klik tombol simpan ini, maka data yang kita buat tadi sudah dan sudah tampil pada tabel, dan form departemen masih tampil, dan ini menawarkan kepada kita apabila kita mau membuat lagi. Tapi kalau kita tidak akan membuat lagi, kita tekan tombol close atau tutup. Selanjutnya, ketika kita ingin merubah nama departemen atau kode departemennya, kita pilih data departemen yang akan kita ubah,
kemudian klik tombol edit atau tekan tombol F2 pada keyboard. Ya, di situ sudah tampil menu edit departemen. Kemudian kita lakukan perubahan data. Ya, misalkan pada kolom nama kita ganti aksesoris. Ya, kemudian simpan. Ya, ini sudah tertutup dan data departemen lain-lain sudah berubah menjadi aksesoris. Kemudian tombol berikutnya, apabila kita mau melakukan penghapusan, kita pilih departemen yang akan kita hapus. Misalkan aksesoris ini akan kita hapus, kemudian pilih delete atau tekan tombol delete pada keyboard. Maka ketika kita tekan tombol delete ini akan muncul form konfirmasi apakah Anda yakin mau menghapus data ini. Jika iya, kita pilih yes. Ya, di situ data departemen aksesoris sudah terhapus. Kemudian tombol berikutnya adalah cetak data, yaitu untuk melakukan pencetakan data departemen. Ya, kita klik tombol cetak data atau tekan tombol Ctrl P pada keyboard. Ketika kita klik tombol cetak data ini, maka akan muncul tampilan tabel dari daftar departemen. Ya, jika kita ingin melakukan pencetakan, kita dapat langsung menekan tombol print ini dengan ikon print. Kemudian selain itu kita juga dapat melakukan ekspor data. Ya, ekspor data ini digunakan untuk menyimpan file daftar departemen ini dalam bentuk file lain. Ya, misalkan kita mau mengekspor pada file bentuk PDF atau Excel. Misalkan biasanya banyak melakukan ekspor data ke bentuk Excel. Ya, kita pilih Excel table ini, kita klik, maka akan muncul tampilan export to Excel. Ya, di sini kita oke saja. Nah, kemudian di sini akan muncul tampilan untuk melakukan penyimpanan. Ya, jika kita akan merubah nama filenya, kita lakukan perubahan di sini. Misalkan menu departemen. Ya, setelah kita melakukan perubahan pada file name ini, kemudian simpan, proses penyimpanan akan berjalan. Ya, proses penyimpanan sudah berjalan, sudah selesai, kemudian kita close. Ya, itu tentang menu departemen. Ya, kita close tampilan dari data departemen ini. Kemudian selanjutnya adalah menu kelompok. Ya, menu yang kedua adalah menu kelompok. Menu kelompok digunakan untuk menampilkan data kelompok barang. Data kelompok berfungsi untuk mengelompokkan jenis atau data barang sesuai dengan kelompoknya. Ya, untuk membukanya kita klik tombol kelompok ini atau tekan tombol Ctrl+K pada keyboard. Maka akan tampil menu data kelompok. Sama halnya pada menu departemen, pada data kelompok ini juga terdapat tombol perintah dan terdapat tabel untuk menampilkan data kelompok yang sudah dibuat atau yang sudah ada. Ya, tentang tombol perintah saya kira tidak perlu dijelaskan lagi, kita langsung ke data tabel. Pada tabel data kelompok ini terdapat banyak kolom. Kalau di departemen itu hanya 2 kolom, dan maka pada data kelompok itu
terdapat 6 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom kode untuk menampilkan kode kelompok. Kemudian kolom yang kedua adalah kelompok untuk menampilkan nama-nama kelompok. Kemudian kolom yang ketiga adalah jenis kelompok untuk menampilkan jenis-jenis dari data kelompok. Kemudian kolom jumlah itu untuk menampilkan jumlah dari data barang yang masuk pada data kelompok tersebut. Misalkan di sini untuk data kelompok rokok, jumlah datanya yang masuk itu adalah 116 jenis data barang rokok. Kemudian kolom yang kelima adalah kolom departemen. Di sini menampilkan nama-nama departemen. Ya, di sini ada non-food dan food. Kemudian pada kolom terakhir yaitu total aset. Kolom total aset ini menampilkan dari keseluruhan total aset yang ada pada data kelompok tersebut. Ya, misalkan di sini rokok, dari jumlah data barang yang masuk itu adalah 116, kemudian jumlah total asetnya adalah 8.797.055 rupiah. Ya, kemudian pada bagian bawah di sini terdapat jumlah data, di mana jumlah data kelompok yang sudah masuk itu adalah 108 kelompok. Kemudian di bawahnya kita dapat melakukan pencarian data kelompok berdasarkan kode departemen. Ya, misalkan cara menekan tombol F6 kemudian akan tampil menu pilih departemen. Ya, misalkan kita pilih food, kemudian pencarian. Ya, di sini ketika kita klik tombol pencarian maka akan tampil data kelompok dengan departemen food. Ya, untuk menampilkan biar semua data itu tampil, kita klik tombol refresh. Ya, kemudian kita dapat melakukan pencarian dengan mengetik nama kelompoknya. Ya, misalkan kita masukkan gula. Ya, di situ muncul data kelompok gula atau pemanis buatan. Ya, kita klik refresh lagi untuk menampilkan data keseluruhan. Ya, kemudian cetak data. Kita klik tombol cetak data ini. Ya, di situ sudah tampil form atau tabel dari persediaan barang dagang. Ya, sebenarnya ini adalah dari per kelompok data barang. Ya, jika kita mau menyimpan atau mengekspornya seperti pada data departemen tadi sudah kita lakukan. Ya, di sini kita close. Kemudian membuat data kelompok baru. Caranya klik menu new, ya sama dengan yang ada di data kelompok. Kemudian pada kode sudah muncul 112. Ya, ini sudah mengurutkan dari kode yang ada walaupun jumlahnya 108 tapi urutannya ternyata yang terakhir itu adalah 112. Dan ini biasanya ketika membuat kode kelompok itu tidak berurutan. Ya, misalkan tidak berurutan itu biasanya adalah di pada 01, kemudian pada kelompok yang kedua itu adalah hanya 1, tidak ada kosongnya, yaitu biasanya berpengaruh pada kode kelompok. Sama halnya dengan menu departemen, pada kolom kode itu harus berupa angka, tidak boleh huruf. Kemudian pada kolom nama kita masukkan nama kelompoknya, misalkan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya departemen. Ya, kolom departemen kita klik tombol F6 atau dengan menekan tombol F6 pada keyboard, maka di situ akan muncul
menu pilih departemen, ya misalkan kita pilih non food, kita oke. Kemudian jenis kelompoknya kita pilih dengan menekan anak panah kecil, ya di situ banyak pilihan: retail, jasa, peralatan, bonus, dan atau hadiah. Kita pilih retail saja. Berbeda dengan data departemen, ketika kita membuat data departemen itu kolomnya hanya 2. Kalau ini yang harus kita isi kolomnya adalah 5. Ya, untuk kolom yang terakhir itu jumlah tidak bisa kita isi, itu hanya menampilkan informasi saja. Itu nanti akan terisi ketika kita sudah memasukkan nama kelompok ini ke data barang. Ya, selanjutnya kita simpan. Ya, setelah kita simpan, di sini menu tambah kelompok masih aktif, masih tampil, dan ini menawarkan kepada kita apabila kita mau membuat data kelompok lagi. Jika tidak, ya kita close saja. Dapat kita lihat untuk data kelompok yang tadi kita buat, yaitu data kelompok lain-lain, ini sudah muncul. Ya, berikutnya adalah tombol edit. Jika kita mau mengedit, ya kita pilih salah satu data kelompok yang akan kita ubah. Misalkan lain-lain, ini kita ubah. Klik tombol edit. Nah, kemudian kita pilih pada kolom mana yang akan kita rubah. Ya, misalkan kolom departemen kita ubah menjadi food misalkan. Kemudian oke. Ya, setelah kita yakin dengan perubahan ini, kemudian simpan. Kemudian oke. Ya, dapat kita lihat pada kolom departemen itu sudah berubah menjadi food. Kemudian tombol berikutnya adalah tombol delete, yaitu tombol hapus. Ya, fungsinya untuk menghapus data kelompok. Perlu diperhatikan ketika kita akan menghapus data kelompok ini, kita harus melihat pada kolom jumlah. Ya, karena jika pada kolom jumlah itu sudah terisi atau sudah ada data barangnya, maka data kelompok itu tidak bisa kita hapus. Ya, contoh kita mencoba untuk menghapus salah satu data kelompok yang kolom jumlahnya sudah terisi. Ya, misalkan di sini bahan sembako. Ya, kita hapus, klik delete, kemudian pilih yes. Di situ muncul error dengan keterangan kategori tersebut masih dipakai untuk data barang. Ya, kemudian kita oke. Dan sekarang kita mencoba menghapus data kelompok yang datanya masih 0. Di sini yang masih 0 adalah data kelompok lain-lain dan kelompok tabung dan isi. Ini jumlahnya masih 0. Ya, kita coba hapus pada data kelompok lain-lain. Klik data kelompok lain-lain, kemudian tekan tombol delete, kemudian yes. Itu tidak muncul konfirmasi apapun, dan pada tabel untuk data kelompok lain-lain itu sudah tidak ada atau sudah terhapus. Ya, itu adalah tentang data kelompok barang. Dan kita close. Berikutnya menu satuan. Menu satuan digunakan untuk menampilkan data satuan barang. Ya, kita buka menu data satuan, kita klik, maka akan tampil menu data satuan. Ya, sama halnya dengan data departemen dan kelompok, pada data satuan ini juga memiliki tombol perintah, kemudian juga terdapat kolom, di mana pada kolom satuan ini
terdapat 3 kolom, yaitu kolom kode, kolom satuan, dan jumlah konversi. Kemudian juga terdapat cetak data, ya ini sama dengan data departemen dan data kelompok. Ya, kita langsung membuat data satuan baru. Untuk membuat data satuan baru sama halnya dengan data departemen dan kelompok, yaitu dengan klik tombol new, maka akan tampil form menu tambah satuan. Pada form menu tambah satuan terdapat 3 kolom, yaitu kolom kode, kolom satuan, dan kolom jumlah konversi. Perlu diperhatikan pada kolom kode, di sini kolom kode masih kosong, berbeda dengan kolom kode pada menu departemen dan kolom kode pada menu kelompok. Kalau pada menu departemen dan menu kelompok, untuk kolom kodenya sudah terisi angka mengikuti yang sudah ada. Kalau di kolom kode tambah satuan ini masih kosong, dan ini dikarenakan untuk memasukkan kode pada kolom tambah satuan itu tidak berpengaruh pada urutan angka, karena kode tambah satuan itu tidak harus berupa angka, boleh berupa huruf, boleh kombinasi angka dengan huruf, atau boleh angka. Jadi bebas. Yang terpenting di sini punya batasan karakter, yaitu hanya sampai 5 karakter. Ya, kita coba masukkan di sini. Ya, misalkan kita masukkan kodenya RTG 10. Ini jumlahnya 5 karakter. Kalau kita masukkan sembarang huruf atau angka, ini tidak bisa masuk. Kemudian pada kolom satuan kita masukkan nama satuannya, ya, renteng 10. Nah, kemudian pada jumlah konversi, ya boleh kita masukkan misalkan jumlah konversinya 10, atau tetap 1 juga enggak bermasalah, ini tidak apa-apa. Ya, kemudian setelah kita isi ketiga kolom ini, kemudian simpan. Ya, sama halnya pada menu departemen dan kelompok, form untuk menambah data itu masih tampil. Dan ini menawarkan kepada kita apabila kita mau membuat data lagi. Jika tidak, kita klik tombol close atau tekan tombol ESC pada keyboard. Ya, kita lihat untuk data yang tadi baru kita buat, kita cari. Nah, ini RTG 10 renteng jumlah konversi 1. Selanjutnya adalah melakukan perubahan atau edit. Kita klik tombol edit, kemudian kita lakukan perubahan. Ya, silakan kita rubah. Misalkan di sini tank 10 kita masukkan angka 10, kemudian simpan. Ya, data perubahan sudah tersimpan. Kemudian oke. Di sini sudah terjadi perubahan nama satuan, yaitu renteng 10. Kemudian delete atau untuk menghapus, kita klik tombol delete, dan ini tidak berpengaruh dengan jumlah barang yang ada, berbeda dengan data kelompok. Ketika kita menghapus data kelompok, kita harus memperhatikan pada jumlah barang yang ada pada kelompok tersebut. Ya, ketika ini kita yes, maka data satuan renteng 10 itu akan terhapus. Ya, kita lihat, kita cari atau kita ketik di sini renteng 10. Ya, di sini muncul nama satuan renteng 10, tapi kodenya berbeda. Tadi ketika kita buat kodenya bukan 20 atau bukan 011, tapi RTG 10. Ya, artinya data tadi yang kita hapus itu sudah hilang. Yaitu tentang data satuan barang. Ya, kita close. Selanjutnya adalah menu barang. Menu barang berfungsi untuk menampilkan data barang yang telah dibuat.
Selain itu, menu barang juga digunakan untuk membuat data barang baru, edit data barang, hapus data barang, mengontrol stok barang, melihat aset dan omset barang, cetak data, dan lain-lain. Ya, kita langsung saja buka menu barang ini. Kita klik menu barang atau tekan tombol kombinasi ALT+B pada keyboard. Maka menu data barang akan tampil. Selanjutnya kita coba kenali dulu bagian-bagian yang terdapat pada data barang ini. Pada tampilan data barang terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah tombol perintah. Tombol perintah pada data barang ini macam dan fungsinya hampir sama dengan tombol perintah yang terdapat pada menu departemen, menu kelompok, dan menu satuan. Namun di sini pada menu data barang ada dua tombol perintah yang tidak terdapat pada menu departemen, menu kelompok, dan menu satuan, yaitu tombol perintah klarifikasi stok dan tombol perintah kartu stok. Yang pertama, tombol perintah klarifikasi stok. Tombol perintah klarifikasi stok ini digunakan untuk hal yang berkaitan dengan masalah stok barang. Tombol perintah klarifikasi stok digunakan untuk melakukan klarifikasi atau perbaikan stok barang. Klarifikasi stok dilakukan jika terjadi atau ada stok barang yang selisih atau tidak sesuai. Kemudian, untuk melakukan klarifikasi atau perbaikan stok barang, kita dapat melakukan dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara melakukan klarifikasi semua data barang yang ada. Ya, jadi misalkan di sini jumlah data yang ada itu adalah 10.986. Jika kita akan melakukan klarifikasi stok semua data barang, maka nanti dari jumlah ini, dari jumlah 10.986 itu akan dilakukan klarifikasi stok. Kemudian jika kita melakukan dengan cara ini, maka proses klarifikasi akan membutuhkan waktu yang lama, karena semua data barang yang ada akan dilakukan klarifikasi atau perbaikan. Kemudian selanjutnya cara yang kedua, yaitu dengan cara melakukan klarifikasi per item barang. Cara ini akan membutuhkan waktu yang lebih cepat, karena data barang yang akan diklarifikasi itu cuma satu item barang atau per item barang. Biasanya saat kita akan melakukan klarifikasi atau perbaikan stok barang, sebelumnya kita sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu pada barang-barang yang stoknya tidak sesuai. Maka hal ini akan memudahkan kita ketika kita mencari data barang untuk dilakukan klarifikasi stok. Kemudian pada saat akan melakukan klarifikasi atau perbaikan stok barang ini biasanya dilakukan pada saat kita melakukan penyesuaian stok atau pada saat melakukan input transaksi pembelian barang. Ya, tentang penyesuaian stok dan input transaksi pembelian barang nanti ada pembahasan tersendiri.
Selanjutnya kita coba melakukan klarifikasi atau perbaikan stok barang dengan cara yang kedua, yaitu per item barang. Ya, misalkan kita cari data barang yang akan kita klarifikasi, kita scan. Ya, misalkan di sini rokok LA merah. Ya, setelah kita pilih data barangnya, kemudian kita klik tombol klarifikasi stok atau tekan tombol F4 pada keyboard. Maka akan muncul form konfirmasi. Selanjutnya, jika ingin melakukan klarifikasi, klik tombol proses. Proses klarifikasi stok sudah berjalan. Karena ini hanya satu item barang, maka tidak kelihatan pada proses klarifikasi. Setelah selesai proses klarifikasi, kemudian klik tombol batal. Selanjutnya kita cek pada stok barang. Jika pada stok barang ini tadi terjadi sebuah selisih dan setelah itu sesuai, maka proses klarifikasi itu berhasil. Namun jika stoknya masih tetap tidak sesuai dengan yang ada, atau stoknya tetap seperti sebelum dilakukan klarifikasi, maka kita perlu melakukan penyesuaian stok. Dan jika kita sudah melakukan klarifikasi, kemudian sudah melakukan penyesuaian stok, tapi stok masih sesuai atau masih selisih, maka coba hubungi ke tim Jogja System, yaitu pembahasan tentang fungsi dan cara menggunakan tombol perintah klarifikasi atau perbaikan stok barang. Selanjutnya, tombol kartu stok. Ya, kita refresh dulu biar data itu tampil semuanya. Tombol kartu stok fungsinya hampir sama dengan tombol perintah klarifikasi stok barang, yaitu digunakan untuk hal yang berkaitan dengan masalah stok data barang. Kartu stok digunakan untuk melihat atau mengecek histori atau riwayat dari keluar masuknya barang. Hal ini dilakukan jika terjadi selisih atau tidak sesuai pada stok barang. Informasi keluar masuknya stok barang, jika itu karena dilakukan lewat sistem, yaitu lewat transaksi kasir atau lewat input pembelian pada admin, atau dengan melakukan penyelesaian stok, maka histori atau riwayat tersebut akan terbaca pada kartu stok ini. Ya, misalkan terjadi selisih stok antara yang ada di data sistem dengan yang ada di rak. Di sistem tercatat stoknya ada 11, sedangkan di rak ternyata stoknya hanya 10. Kemudian dicek di kartu stok, ternyata stoknya ada 11. Kemudian ketika kita ada kartu stok ini, ternyata tidak ada histori bahwa barang itu keluar, maka bisa dimungkinkan barang itu berkurang tidak lewat kasir, atau bisa juga hilang karena dicuri. Ya, kita coba pilih salah satu item barang, kemudian kartu stok. Kita lihat pada data kartu stok ini, tabel data terdapat beberapa kolom. Pertama kolom tanggal, kemudian kolom kode barang, kolom nama barang, kolom harga beli, kolom harga jual. Dan di sini ada kolom masuk,
ini untuk menampilkan jumlah barang yang masuk pada tanggal 01 Oktober sampai 31 Oktober. Kemudian ada kolom keluar, ini untuk menampilkan jumlah barang yang keluar pada tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober. Kemudian kolom stok untuk menampilkan sisa stok atau stok terakhir dari masuk dan keluarnya barang. Kemudian kolom supplier ini untuk menampilkan nama supplier, kemudian user login ini untuk menampilkan yang melakukan login pada admin ini. Kemudian keterangan ini akan menampilkan transaksi baik itu keluar maupun masuk, maka di sini akan tampil ke bawah masuk karena apa, keluar karena apa. Di sini akan kelihatan. Jadi informasinya akan jelas. Ya, kita close. Yaitu tentang fungsi dan cara menggunakan tombol perintah kartu stok. Selanjutnya yaitu tabel data. Tabel data merupakan bagian dari menu data barang yang menampilkan data barang. Pada tabel data barang terdapat beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom kode barang, yaitu untuk menampilkan kode barang. Kemudian yang kedua, kolom barcode, yaitu untuk menampilkan kode barcode barang. Dan ini untuk barang-barang yang memiliki kode barcode. Tapi untuk barang-barang yang tidak memiliki kode barcode, maka pada kolom barcode akan kosong. Ya, ini untuk barang-barang yang tidak ada barcode-nya. Kemudian kolom nama barang, yaitu untuk menampilkan nama-nama barang yang terdapat pada tabel data. Kemudian kolom harga beli, yaitu untuk menampilkan harga beli barang atau HPP. Kemudian harga jual, yaitu untuk menampilkan harga jual barang. Kemudian harga grosir dan kolom harga grosir 2 ini untuk menampilkan harga grosir, baik itu harga grosir 1 atau harga grosir 2. Jika barang tersebut tidak ada harga grosirnya, maka di sini tidak tampil. Ya, ini barang-barang yang ada harga grosirnya. Kemudian kolom berikutnya yaitu kolom biaya tambahan untuk menampilkan biaya tambahan dari data barang itu. Misalkan biaya tambahan dingin pada minuman, maka di sini akan tampil dari biaya tambahan. Kemudian kolom stok, yaitu untuk menampilkan stok barang. Ya, seperti ini, stoknya 2, maka pada stok barang di sini akan tampil. Kemudian kolom satuan untuk menampilkan satuan barang. Dan kolom keterangan stok untuk menampilkan keterangan stok barang. Di sini pada kolom stok itu 2, maka pada keterangan stok itu juga 2. Ya, kemudian minimal stok barang ini untuk menampilkan minimal stok data barang. Ya, nanti kita bisa menentukan tentang minimal dari stok barang, bisa kita tentukan. Kemudian kolom total aset untuk menampilkan dari total aset barang tersebut. Dan kolom total aset ini tergantung pada stok barang. Ya, di sini bisa kita lihat stok barang di sini 5, maka pada total asetnya akan muncul sejumlah 8.000. Kemudian untuk barang yang memiliki stok 0, maka pada total aset pun dia akan 0.
dan kolom total omset, ya ini hampir sama dengan total aset. Ya, kemudian kolom supplier untuk menampilkan nama-nama suppliernya. Kemudian kolom jenis barang, ya ini untuk menampilkan dari jenis barangnya itu apa, retail atau jasa atau yang lainnya. Kemudian kolom departemen untuk menampilkan nama departemen dari barang tersebut. Kemudian kolom kategori atau kelompok itu untuk menampilkan nama-nama kategori atau kelompok dari data barang, yaitu tentang tabel data barang. Berikutnya kita ke bagian sebelah tabel data, yaitu kolom filter pencarian. Menu atau kolom filter pencarian ini digunakan untuk melakukan pencarian atau menampilkan data barang berdasarkan menu-menu yang ada di bawahnya. Ya, di sini kolom yang pertama adalah jenis barang. Ya, kita klik, kita dapat memilih jenis barangnya itu retail, jasa, peralatan atau semuanya. Ya, ini kita pilih saja semua. Kemudian kolom departemen, yaitu untuk melakukan pencarian berdasarkan departemen barang. Ya, kita klik tombol F6 ini, kemudian akan tampil form menu, pilih departemen. Ya, kita pilih food atau non food, kemudian OK. Ya, proses dari pencarian data barang berdasarkan departemen food sudah selesai. Kita bisa lihat di sini untuk data barang yang hanya food. Ya, berikutnya kita refresh dulu biar data barang tampil semuanya. Ya, data barang sudah kembali tampil semuanya. Ya, kemudian pada filter pencarian berikutnya, yaitu pada kolom kode kelompok, kita klik tombol F7, maka akan muncul form pilihan kelompok. Ya, kita pilih misalkan di sini rokok. Ya, kemudian setelah dipilih kita klik OK. Ya, setelah kita klik OK, maka di sini akan tampil untuk jenis barang kelompok rokok. Ya, jumlahnya tidak terlalu banyak, itu hanya 114. Padahal ketika data barang ini tampil semuanya, jumlahnya adalah 10.900 sekian. Dan di sini yang tampil hanya 114 item barang. Ya, kemudian berikutnya, ya kita refresh dulu. Data barang sudah tampil semuanya. Kemudian berikutnya kolom kode supplier. Kita klik F3, kemudian kita pilih, misalkan kita pilih gudang garam, kemudian OK. Jika kita pilih muncul seperti ini berarti untuk data barang dari supplier gudang garam itu belum ada. Ya, kita coba cari lagi F3. Misalkan ini supplier mitra. Ya, di situ hanya ada satu, yaitu telur. Ya, kita refresh lagi biar tampil semuanya. Ya, data barang sudah tampil semuanya. Selanjutnya kita ke kolom berikutnya, yaitu status barang. Pada kolom status barang di sini sudah tampil yaitu aktif. Ya, untuk menampilkan yang lainnya kita klik anak panah kecil ini. Nah, di situ akan muncul 3 pilihan, yaitu aktif, tidak aktif, dan semua. Ya, kita coba pilih yang tidak aktif. Nah, untuk barang yang tidak aktif itu jumlahnya hanya satu, yaitu nama barangnya open price. Ya, kita masuk lagi, kita pilih semua.
Ketika kita pilih semua, maka semua data barang itu akan tampil, baik itu barang yang aktif dan tidak aktif. Untuk barang yang tidak aktif, itu akan tampil dengan tanda warna pink. Kemudian berikutnya adalah menu tampilan data. Itu untuk menampilkan data berdasarkan normal, harga jual lebih kecil sama dengan HPP, kemudian stok. Ya. Untuk data yang tampil di sini itu adalah tampilan data normal. Kemudian kita coba klik harga jual lebih kecil sama dengan HPP. Ya, di sini akan tampil dan warnanya pun berubah. Pada tampilan pada tabel data ini, itu yang tampil adalah data barang yang memiliki harga jualnya lebih kecil atau sama dengan HPP. Misalkan di sini Panadol sirup harga beli 0, kemudian harga jual 0. Nah, ini sama dengan HPP. Kemudian pada terasi udang, ya, data barang terasi udang. Di sini harga beli 6.100. Kemudian harga jualnya adalah 5.000. Ya, ini berarti harga jual lebih kecil dari harga beli. Ya, selanjutnya ke pilihan stok. Kita klik. Ya, ketika kita klik pilihan stok ini, maka pada tabel data itu akan tampil menjadi warna merah. Kemudian pada kolom stok ini di sampingnya itu tampil lebih kecil sama dengan 0. Maka di sini yang tampil pada data barang ini itu yang memiliki stok 0 sampai min yang terbesar. Ya, bisa kita lihat. Ya, di situ kelihatan stok paling banyak adalah min 35. Kemudian di bawahnya min 19. Kemudian ketika kita geser ke bawah itu adalah 0. Artinya stoknya 0 karena di sini tertulis 0. Kemudian jika di kolom ini kita masukkan min 1, kemudian klik tombol pencarian, maka di sini yang tampil adalah dari yang terkecil min 1 sampai yang paling banyak minnya yaitu 35. Ya, ini tampilan data barang yang stoknya lebih kecil sama dengan min 1. Kemudian kita klik anak panah ini, maka disitu akan tampil beberapa pilihan. Kemudian yang kedua adalah sama dengan. Ya, di sini masih tampil min 1. Kita coba klik tombol pencarian. Maka pada tampilan data itu akan tampil untuk data barang yang stoknya min 1 saja. Ya, di sini jumlahnya adalah 17 item barang. Berikutnya besar sama dengan. Ya, misalkan di sini kita ganti jangan min tapi plus, akan lebih besar sama dengan 1. Kita klik pencarian. Ya, di sini akan tampil data barang yang stoknya paling kecil itu 1. Kita geser ke bawah. Nah, di situ stoknya sangat banyak. Yang paling besar itu adalah 549. Kemudian pada informasi jumlah data itu yang stoknya lebih besar dari 1 itu adalah 3916. Ya, ini fungsi dari tampilan data. Jadi kita dapat melihat atau mencari data yang stoknya min atau yang stoknya besar atau yang stoknya 0. Kita lakukan pencarian di sini. Ya, kita refresh dulu.
Kemudian berikutnya yang menu di bawahnya yaitu stok barang. Di sini dia akan menampilkan informasi tentang jumlah stok yang ada pada barang yang terpilih. Ya, misalkan di sini sampo eceran 500. Ketika ini kita klik, maka di sini akan muncul informasi jumlah angka 185 pieces. Artinya sampo ini memiliki stok 185 pieces. Ya, kemudian berikutnya ke sambal fried chicken. Ya, di sini stoknya adalah 236 pieces. Yaitu tentang filter pencarian, tampilan data, dan stok barang. Ya, kemudian bagian berikutnya adalah pada bagian yang ada di bawah tabel data. Pertama adalah jumlah data. Di sini dia menampilkan jumlah total data barang yang aktif yang ada pada menu data barang. Ya, di sini jumlahnya adalah 10.986. Ya, angka 1 ini dia menampilkan posisi dari data barang yang terpilih. Ya, di sini data barang yang terpilih itu adalah yang paling atas adalah permen. Maka di sini 1.2 10.986. Artinya urutan nomor 1 dari jumlah barang 10.986. Jika kita klik ke urutan yang lain, misalkan di sini pada Pepsodent 75 gram, maka di sini akan tampil 16.2 10.986. Artinya ini data barang Pepsodent ini ada di urutan ke-16 dari jumlah data barang 10.986. Kemudian bagian selanjutnya adalah total aset, yaitu untuk menampilkan jumlah aset yang dimiliki atau yang ada pada data barang ini. Jumlah aset ini menampilkan jumlah keseluruhan dari harga beli. Ya, totalnya adalah 172.551.506 rupiah. Kemudian total omset itu menampilkan jumlah total dari harga jual ini. Dan ini tergantung pada stok barang. Jika stok barang itu lebih banyak yang min, maka di sini pada tampilan total aset dan total omset itu pun akan min. Ini kebetulan yang tampil adalah plus, maka itu berarti data barang yang stoknya plus itu lebih banyak dari data barang yang stoknya min. Kemudian bagian berikutnya adalah teks pencarian. Teks pencarian ini adalah bentuknya kolom, artinya kolom ini digunakan untuk melakukan pencarian barang. Pencarian barang ini adalah pencarian barang per item. Pada filter pencarian ini itu adalah per departemen, per kelompok, per supplier, kemudian tampilan data itu data yang stoknya min atau yang plus atau yang stoknya sama dengan. Ya, untuk melakukan pencarian data barang kita harus memposisikan atau menempatkan kursor itu pada kolom teks pencarian ini. Ya, kemudian kita coba melakukan pencarian data barang. Untuk melakukan pencarian data barang di sini kita dapat melakukan dengan cara menyeken kode barcode barang yang akan kita cari atau dengan melakukan pengetikan nama data barang yang akan kita cari. Ya, yang pertama kita melakukan pencarian dengan cara menyeken kode barcode barang.
Di situ sudah tampil nama barang Sprite botol 390 ml. Perlu diperhatikan ketika kita melakukan pencarian data barang, jika data barang itu sudah ada, maka di sini akan tampil dan yang tampil hanya satu item barang. Kemudian berikutnya kita coba melakukan pencarian lagi, dan sebelum kita melakukan pencarian lagi kita refresh atau tekan tombol F5. Ya, kemudian kita coba ketik lanting jumbo. Ya, kita lihat di sini barcode-nya kosong. Ya, karena data barang lanting ini tidak memiliki barcode. Ya, kita refresh. Kita coba melakukan pencarian lagi. Ya, kita coba lagi scan data barang. Ya, setelah kita scan, ternyata tidak tampil data barang, dan yang tampil itu hanya warna saja, warna pink. Ya, ini menandakan bahwa data barang tersebut itu belum masuk pada data barang ini. Jadi perlu kita perhatikan bahwa jika kita melakukan pencarian barang, kemudian ketika kita ketik nama barangnya atau kita scan kode barcode-nya, maka yang tampil itu warna pink seperti ini, itu berarti data barang itu belum masuk. Maka kita perlu memasukkan data barang sebagai data barang baru. Ya, tentang cara melakukan input data barang atau membuat data barang baru itu nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Kita refresh lagi supaya data barangnya itu tampil semuanya. Ya, itu tadi tentang pembahasan dari data barang atau menu barang. Ya, kita close. Ya, itu adalah pembahasan tentang menu barang, dari cara mengenal menu-menu dan bagian-bagian dari beberapa menu yang ada pada menu barang. Demikian penjelasan dan pembahasan tentang menu data barang yang ada pada deretan menu master data. Dan jika ada yang kurang jelas, bisa hubungi ke tim Jogja System. Sekian dan terima kasih.